Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azriel Rahmanti Reifas dengan NIM 0304 13082227117. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS saya yang berjudul Generasi Komputer. Di sini ada 6 materi yang akan saya bahas. Di sini materi pertama yaitu pengertian komputer, materi kedua generasi pertama, materi ketiga generasi kedua, yang keempat generasi ketiga, yang kelima generasi keempat, dan yang terakhir yaitu generasi kelima. Oke, langsung saja masuk ke materi pertama. Apa itu komputer? Komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data menurut program yang telah ditetapkan. Komputer adalah perangkat keras yang erat-erat kaitannya dengan teknologi. Komputer dapat membantu manusia melakukan segala macam pekerjaan. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Konsep komponen-komponen komputer ini berasal dari arsitektur von Neumann ketika John von Neumann mendapatkan arsitekturnya pada 1945. Komputer generasi pertama, 1940 sampai 1959. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang berpartisipasi dalam perang mengembangkan komputer satu demi satu untuk menyadari potensi strategis komputer. Ini meningkatkan pendanaan untuk pengembangan komputer dan mempercepat kemajuan dalam teknik komputer. Pada tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse membangun sebuah komputer Z3 untuk merancang pesawat terbang dan peluru kendali. Sejarah perkembangan komputer lainnya pada saat itu adalah pembuatan Electronic Numeric Integrator and Computer atau disingkat dengan ENIAC oleh pemerintah Amerika Serikat bekerjasama dengan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta tambungan solder. Komputer adalah mesin yang sangat besar, menghabiskan daya 160 kW. Dirancang oleh John Presper Eckert dan John Mauchly. ENIAC adalah komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lebih cepat daripada Mark I. Ciri-ciri ENIAC. 1. Program dibuat dalam bahasa mesin. Kedua, menggunakan konsep storage program. Ketiga, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara. Keempat, ukuran fisiknya besar sehingga membutuhkan daya listrik yang besar. Kelima, dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Yang terakhir, contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1999 untuk industri. Komputer generasi kedua 1959 sampai 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Oleh karena itu, ukuran motor sangat berkurang. Mulai tahun 1956, transistor digunakan di komputer. Penemuan lain berupa pengembangan memori inti magnetik membantu mengembangkan komputer generasi kedua yang lebih cepat, lebih andal, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya. Mesin pertama yang menggunakan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membentuk superkomputer bernama Stretch dan Sprayren membuat komputer bernama LARC. Komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat memproses data dalam jumlah besar, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh para peneliti atom. Mesin ini mahal dan seringkali terlalu rumit untuk kebutuhan komputasi bisnis sehingga membatasi popularitasnya. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, kapasitas memori utama cukup besar. Yang kedua, komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara. Yang ketiga, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk. Yang keempat, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Yang kelima, proses operasinya lebih cepat. Yang keenam, orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Yang terakhir, contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, dan NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga, 1965 sampai 1970. Meskipun transistor lebih unggul dari tabung vakum dalam banyak hal, transistor tetap menghasilkan banyak panas yang dapat merusak komponen internal komputer. Quartzit menghilangkan masalah ini. Pada tahun 1958, insinyur Texas Instruments Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi. Sirkuit terintegrasi menggabungkan 3 komponen elektronik pada cakram silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa.
Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam satu chip yang disebut semikonduktor. Akibatnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya dipadatkan ke dalam chip. Kemajuan lain dalam komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin menjalankan banyak program berbeda secara bersamaan dan program utama yang memantau dan mengordinasikan memori komputer. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, komponen yang dipakai adalah integrated circuit yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Yang kedua, proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat, kapasitas memori komputer jauh lebih besar. Yang ketiga, ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Yang keempat, menggunakan magnetic disk yang sifatnya random access. Yang kelima, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Yang keenam, alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan Visual Display Terminal. Yang ketujuh, dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Dan yang terakhir, contohnya komputer IBM S30, Nova CDC 3000, PDP-11, dan sebagainya. Komputer generasi keempat, 1970. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas. Memperkecil ukuran sirkuit dan komponen kelistrikan, integrasi skala besar, dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Pada 1990-an, integrasi berskala dengan sangat besar memuat ribuan komponen dalam satu chip. Seorang anak mengoperasikan PC IBM. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping, uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Perkembangan seperti itu membuat komputer biasa dapat diakses. Oleh orang biasa, komputer tidak lagi didominasi oleh perusahaan besar atau instansi pemerintah. Pada pertengahan 1970-an, perakit komputer membuat produk komputer mereka tersedia untuk umum. Komputer-komputer ini yang disebut komputer mini dijual dengan paket perangkat lunak yang ramah bagi orang awam. Ciri-ciri komputer generasi keempat. Yang pertama, penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang disebut juga sebagai Bipolar Large Scale Integration. Yang kedua, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang ketiga, contohnya, komputer IBM 370 menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Yang kelima, personal komputer atau PC mulai berkembang sejak 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Sarus Corporation. Dan terakhir, pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan MOS. Dan ini materi terakhir yaitu komputer generasi kelima. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan dalam kurung Artificial Intelligence atau AI, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Walaupun mungkin realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari bahwa pengertian manusia sangat bergantung pada konteks dan pengertian ketimbang sekadar menerjemahkan kata-kata secara langsung. Ciri-ciri komputer generasi kelima, komponen yang dipakai adalah VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, dan yang terakhir adalah Jepang adalah negara yang memelopori komputer generasi kelima. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikianlah materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.